Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Tariyuti. Ibu Tariyuti. Ya. Alamatnya Sindang Haji RT 01 RW 5. RT 01 RW 05 Kecamatan Cimanggu. Kecamatan Cimanggu. Maaf saya mau nanya ya, Ibu ya. Ibu dulu sakitnya apa, Bu? Sakit saya diabetes ya, udah 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Terus sekarang terus saya baru minum 2 itu udah kerasa gitu, udah namanya apa itu, udah sembuh gitu. Sudah mengalami perubahan. Terus ya saya sekarang udah habis 9 botol. Alhamdulillah. Tapi sekarang udah maksudnya udah enggak ini lagi, gulanya udah turun. Ya. Kemudian rasanya di badan? Rasa di badan ya enak gitu. Tadinya kan saya nggak bisa jalan. Tadinya tidak bisa jalan. Ya. Terus dengar Habatok-nya dari mana, Bu? Habatok dari radio. Dari radio. Iya, radio Kompas. Radio Kompas. Ya. Terus saya pengen beli gitu langsung. Alhamdulillah sekarang kan udah, maksudnya dari dulu kan aduh mau bangun juga sakit banget gitu ya, nggak bisa ini, kalau mau bangun ya nyari-nyari yang buat dipegang. Sekarang kan udah alhamdulillah gitu. Itu selama 7 tahun ya, Bu ya? Iya, berarti dengan kondisi seperti itu Ibu juga aduh rasanya gimana gitu ya? Nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun. Ya. Kemudian di rumah sakit juga 1 bulan. Di rumah sakit 1 bulan. Ya. Terus saya pengen pulang aja lah, pulang gitu, nggak ada perubahan gitu. Terus saya langsung aja beli ini, ada yang ya. Terus ya udah beli aja di Majenang. Dulu mah katanya di Gazebo ya. Terus padahal mah di Kompas ya. Sekarang udah tahu, jadi sekarang belinya yang ke situ aja. Dan sampai sekarang itu di jumlah sudah 9 botol. 9 botol. Berarti Ibu memang minumnya secara rutin. Iya, secara rutin. Dan alhamdulillah perkembangannya pun bisa dirasakan sama Ibu. Iya. Apa bedanya diabetes basah dan kering? Hampir semua orang tahu bahwasanya ternyata penyakit diabetes itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu diabetes kering dan basah. Namun, mengenai perbedaan dari kedua penyakit ini masih banyak yang belum tahu, termasuk Anda yang mungkin beberapa waktu belakangan mencari tahu mengenai penyakit ini. Untuk itulah, pada artikel ini akan dibahas secara rinci. Ada satu pernyataan dari dokter yang sudah terkemuka, yaitu dokter spesialis penyakit dalam, yang mana sebenarnya tidak ada perbedaan keduanya dari diabetes kering dan basah. Pembagian dari penyakit ini hanya terbagi menjadi 2 nama, yaitu diabetes 1, diabetes 2, dan jenis diabetes lainnya. Untuk pembahasan tipe basah itu hanya nama yang dibuat oleh masyarakat. Luka yang kering. Bagi sebagian besar kalangan yang sudah tahu dengan istilah ini, pasti menganggap bahwa keadaan diabetes ini tidak lebih parah daripada keadaan diabetes basah. Sesuai dengan namanya, pasien yang mengalami diabetes dengan luka kering itu keadaannya belum terlalu parah. Keadaan ini disebut mengalami diabetes 1. Ketika sang pasien mengalami luka yang biasanya terjadi di bagian kaki, maka proses penyembuhannya itu membutuhkan sirkulasi darah yang lancar. Untuk area yang akan memberikan pengaruh pada aliran sirkulasi darah yang lancar ialah pada luka yang dialami oleh pasien itu sendiri. Luka yang basah. Keadaan luka basah ini merupakan keadaan yang lebih lanjut dari pasien yang sebelumnya mungkin mengalami masalah luka kering. Untuk itu, Anda diharuskan untuk mencari cara agar keadaan luka diabetes itu bisa sembuh. Biasanya, bagi mereka yang tidak mengambil tindakan cepat dan darurat pada luka kering bisa berisiko menjadi luka basah. Proses penyembuhan dari keadaan luka basah ini pastinya lebih sulit dan rumit.
Gejala atau tanda yang bisa Anda kenali dari penyakit diabetes dengan keadaan luka basah ialah dengan keluarnya nanah dan bagian yang membusuk dari luka tersebut. Jika keadaan luka ini sudah menyebar, Anda dipaksa untuk melakukan amputasi oleh dokter. Dari kedua paparan mengenai perbedaan keadaan diabetes pada luka kering dan basah yang sudah dijelaskan, semoga bisa memberikan pemahaman baru pada Anda. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001, menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas PKO. Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi, menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.